Orang itu biasanya menghendaki khusyuk dalam ibadahnya. Tapi kalau tidak disertai dengan keilmuan, maka khusyuknya itu menjadi pembatal ibadah. Misalnya dalam takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ada orang yang menghendaki khusyuk. Ketika dia mengangkat tangannya, mengangkat tangan takbiratul ihram itu kan yang sunnah, yang menurut ashabu syafi'i itu kalau tangannya sebelah di sini, jempolnya di bawah telinga ini, terus ini lurus dengan apa? Mankibai, bahu ini. Terus ini berada begini. Lah, dia ngangkat begini. Kemudian dia mengucapkan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu kan harus didengar oleh orang yang mengucapkan. Tidak boleh hanya di lambene gerak terus kemudian dia tidak mengucapkan, dia sendiri enggak dengar. Takbiratul ihram itu kan ayyusmi'a sautahu. Jadi kalau dia mendengar suaranya, Allahu Akbar. Orang itu menghendaki khusyuk, sehingga dia nganggap ketika takbir pertama itu dia tidak khusyuk, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Padahal dalam kitab i'anah itu, kalau dia takbir 2 kali, itu sholatnya batal. Kenapa? Karena lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyah. Ketika dia takbir pertama, itu dia menghendaki masuk sholat, maka yang kedua itu dia menghendaki keluar dari sholat. Makanya kalau takbir misalnya menghendaki khusyuk, itu ya harus witir. Kalau dia takbir, kemudian tidak khusyuk takbiratul ihram lagi, ya harus diwitiri dengan yang ketiga baru dianggap khusyuk. Makanya beragama itu butuhnya bukan hanya khusyuk saja, tapi harus dengan ilmu. Lah dengan ilmu itu kemudian dia tahu, oh saya yang kedua ini saya enggak khusyuk, saya mau takbir kedua ini batal, saya takbiri lagi yang ketiga supaya sah. Lah kalau sekedar mengejar khusyuk kemudian dia batal, lah inilah kenapa Rasulullah ngendikan, kenapa Rasulullah sampai bersabda mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Karena kalau Allah menghendaki kebaikan bagi dia, dia akan tahu bab sholat secara detail seperti ini.